guys, welcome to our YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Sonia Wiranti Marisa, stambuk G701 17220, dan teman saya Cynthia Putrianda, stambuk G701 17005. akan menjelaskan hubungan sifat fisika kimia senyawa isoniazid. Namun sebelumnya itu jangan lupa Like, comment, dan subscribe. check it out. Jadi isoniazid itu merupakan obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati tuberkulosis. Isoniazid itu sendiri memiliki awal aktivitas bakterisidal yang paling ampuh dibandingkan semua obat tuberkulosis lainnya. Selanjutnya itu ada bentuk sediaan pada obat isoniazid. Ada 3 bentuk sediaan. Yang pertama ada tablet, sirup, dan larutan injeksi. Nama 4-piridin karboksil acid. Berikut gambar rumus strukturnya. Satu mekanisme kerja dari senyawa isoniazid, yaitu isoniazid masuk ke dalam sel Mycobacterium tuberculosis sebagai produk dengan berdifusi secara pasif. Isoniazid kemudian diaktifkan oleh enzim katalase peroksidase yang diekspresikan oleh gen KGM tuberkulosis untuk menjadi bentuk aktifnya. Kemudian isoniazid aktif kemudian akan menghambat biosintesis asam nikolat di sel M tuberkulosis. Selanjutnya yaitu hubungan sifat fisika kimia senyawa isoniazid. Dengan proses penembusan membran biologis dan interaksi obat biopolimer ada terbagi 2. Yang pertama itu hubungan antara struktur, pH larutan, pKa, keadaan ionisasi, dan proses penembusan membran biologis. Isoniazid memiliki pH 5,6 sampai 6,0, berarti dia termasuk dalam asam lemak, atau 6,0 sampai 7, dan pKa-nya 1,82, serta koefisien partisi N-oktanol atau air minus 0,70. Isoniazid bersifat asam lemah. Dengan meningkatnya pH, sifat ionisasi isoniazid akan bertambah besar. Bentuk terionisasi bertambah kecil, sehingga jumlah isoniazid yang menembus membran biologis semakin kecil. Nah, akibatnya kemungkinan isoniazid untuk berinteraksi dengan reseptor semakin rendah, aktivitas biologisnya semakin menurun. Struktur sifat fisika kimia dengan proses interaksi obat biopolimer. Interaksi yang terjadi pada proses metabolisme obat. Isoniazid merupakan induktor enzim CYP. Isoniazid berinteraksi dengan acetaminophen, menyebabkan peningkatan metabolisme acetaminophen menjadi metabolit reaktif, sehingga meningkatkan risiko terjadinya hepatotoksikitas. Dengan perubahan struktur dengan aktivitas pada proses metabolisme obat. Yang pertama itu ada bioaktivasi. Isoniazid diaktifkan oleh NAT atau N-asetiltransferase menjadi asetil isoniazid. Kemudian diikuti oleh proses hidrolisis menjadi asetilhidrazin, lalu dikonversi menjadi diasetilhidrazin. Bentuk aktif isoniazid yaitu isonicotinic acid. Pada isoniazid, glutathione estafirase merupakan enzim detoksifikasi. Enzim ini berperan protektif sebagai pengikat radikal bebas intraseluler melalui reaksi konjugasi glutathione dengan metabolit toksik yang dihasilkan dari CYP2AM. Konjugasi sulfitril memfasilitasi pengeluaran metabolit dari tubuh dan mengurangi efek toksik. Farmakokinetik dari isoniazid. Yang pertama itu ada proses absorpsi. Isoniazid mudah diserap di saluran gastrointestinal. Makanan dapat menurunkan tingkat penyerapan dari isoniazid. Waktu puncak konsentrasi plasma isoniazid 1-2 jam jika diberikan secara oral. Distribusi. Isoniazid didistribusikan ke semua jaringan tubuh dan cairan termasuk CSF, melintasi plasenta, dan memasuki ASI. Ikatan obat dengan protein adalah 1-10%. Selanjutnya yang ketiga itu ada proses metabolisme. Sebelum mencapai sirkulasi sistemik, isoniazid akan mengalami proses metabolisme atau biasa dikenal dengan first pass metabolism di hati, dan terjadi pengurangan bioavailabilitas sekitar 75% sampai 95%.
isoniazid ini bersifat hidrofil, sehingga dia akan mengalami reaksi fase 2, yaitu reaksi asetilasi. Pertama dari reaksi asetilasi ini adalah membuat isoniazid menjadi tidak aktif dan untuk detoksifikasi. Di dalam hati, isoniazid akan dimetabolisme menjadi asetil isoniazid oleh N-asetiltransferase atau NAT2. Kemudian diikuti oleh proses hidrolisis untuk menjadi asetilhidrazin dan kemudian dioksidasi oleh sitokrom P450-2E1 menjadi senyawa intermediate yang bersifat hepatotoksik. N-asetiltransferase 2 juga bertanggung jawab untuk mengkonversi asetilhidrazin menjadi diasetilhidrazin yang merupakan komponen non-toksik. Metabolisme dari isoniazid. Yang pertama itu yaitu faktor genetik atau keturunan. Enzim N-asetiltransferase yang lebih banyak. Kadar isoniazid dalam sirkulasi 30-50% dan waktu parunya itu 45-80 menit. 7% isoniazid cepat diekskresikan dalam urin sebagai isoniazid bebas atau bentuk tidak aktif, sehingga masa kerja obat pendek dan membutuhkan dosis obat yang Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. dadah!